Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariza Naflandini, absen 20 dari kelas 12 FSF 3. Saya akan menjelaskan terkait kondisi yang terjadi di negara kita Indonesia saat ini, yaitu demonstrasi besar-besaran yang berawal dan dipicu oleh keputusan wakil rakyat mengenai kenaikan tunjangan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, hingga lebih dari 100 juta per bulan di tengah sulitnya kondisi ekonomi rakyat. Hal ini menyebabkan rakyat merasa tidak adil dan merencanakan aksi demonstrasi besar yang dilakukan di depan gedung DPR pada akhir Agustus 2025 dengan tujuan untuk meminta keadilan dan membuka ruang dialog antara wakil rakyat dan rakyat sendiri dengan menyampaikan suara serta protesnya mengenai putusan tersebut. Aksi demonstrasi ini awalnya berlangsung kondusif karena masyarakat hanya ingin berdialog langsung dengan anggota DPR atau pemerintah. Namun, langkah yang diambil pemerintah justru mempersempit ruang gerak masyarakat dan menimbulkan kecurigaan publik. Karena mengalami pola yang serupa dengan kejadian yang dialami Indonesia pada tahun 1998 maupun kejadian yang lainnya. Aksi ini berpuncak ketika seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan ditabrak dan dilindas oleh mobil rantis Polri hingga tewas yang menimbulkan kemarahan publik. Hingga aksi demonstrasi meluas dan membesar karena bergabungnya driver ojek online di kemudian hari. Aksi yang semakin tidak kondusif membuat beberapa oknum elit tertangkap memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengadu domba antara aparat dan demonstran. Bahkan di beberapa daerah justru menjadi tindakan anarkis dengan adanya penembakan, penjarahan, dan perusakan fasilitas umum. Tentu, kondisi ini sangat berdampak besar bagi kesejahteraan rakyat. Banyak nyawa yang terluka maupun gugur karena adanya aksi dan kondisi ini. Kerusakan fasilitas umum akibat aksi vandalisme dan pembakaran, serta banyak usaha atau UMKM yang terpaksa tutup dan membuat rupiah tertekan. Kemudian diberlakukannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti saat ini karena banyaknya jalan dan daerah yang dinilai tidak aman sebab adanya penembakan, kemacetan, dan kerusuhan, sehingga dampak-dampak tersebut menciptakan perubahan besar bagi masyarakat ke depannya karena mungkin akan mengubah tatanan hidup akibat tuntutan rakyat kepada pemerintah. Solusi yang seharusnya dilakukan dalam konflik ini yaitu pemerintah seharusnya membuka ruang diskusi atau dialog dengan masyarakat, menata ulang kebijakan-kebijakan yang seharusnya menyejahterakan rakyat dan mengacu pada pembangunan Indonesia ke arah kemajuan. Pemerintah juga seharusnya memperhatikan seluruh kondisi yang ada di Indonesia dari pedalaman hingga kota besar sehingga kesejahteraan meningkat dan kesenjangan berkurang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.